Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Melani, perwakilan dari kelompok 6 kelas 10 MIPA 6. Hari ini, aku akan menjelaskan tentang virus rabies. Apa teman-teman tahu? Apa dan bagaimana sih virus rabies itu? Ayo kita belajar dan cari tahu sama-sama. Kalau kalian cari di internet, beginilah bentuk dari virus rabies itu. Berbentuk lonjong dengan bagian seperti bulu-bulu di sekitarnya. Sedangkan struktur dari virus rabies itu seperti ini. Terdapat bagian yang disebut dengan RNA yang terdiri dari ribonukleus protein. Kemudian ada bagian yang disebut dengan lipid envelope yang merupakan membran dari virus rabies ini. Di bawah lipid envelope itu ada juga bagian yang disebut dengan matriks protein dan bagian-bagian yang seperti bulu dinamakan glikoprotein. Terus, apa sih penyakit yang disebabkan oleh virus rabies itu? Nah, virus rabies itu merupakan penyebab dari penyakit rabies yang biasanya menular melalui gigitan, cakaran, maupun air liur dari hewan-hewan seperti anjing, kucing, monyet, musang, maupun kelinci. Gejala rabies muncul sekitar 30-90 hari setelah penderita digigit oleh hewan yang terinfeksi rabies. Hal ini menyebabkan diagnosis rabies itu sulit karena biasanya pasien itu sudah lupa kapan sih dia digigit oleh hewan yang terkena rabies. Terus, apa aja sih gejala-gejala rabies? Nah, biasanya gejala awal yang dialami oleh orang yang terkena rabies itu di antara lain adalah demam, kesemutan pada area yang digigit, dan sakit kepala. Sedangkan gejala lanjutan yang dialami oleh penderita rabies biasanya adalah kram otot, sesak napas, dan halusinasi. Bahkan ada juga loh kasus terparah yang menyebabkan kematian. Terus pengobatannya gimana dong? Sebenarnya tidak ada pengobatan khusus untuk rabies. Namun, penanganan yang bisa kita lakukan adalah segera cari perawatan medis setelah digigit hewan yang diduga terkena rabies. Terus, langkah-langkah apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah rabies? Nah, langkah yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, hindari kontak dengan hewan liar atau hewan yang menunjukkan gejala rabies. Yang kedua, lapor ke Badan Pengendali Satwa Liar jika hewan liar muncul. Yang ketiga, lakukan vaksinasi rabies sebelum melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan kita terkena rabies. Yang keempat, awasi hewan peliharaan kita saat berada di luar kandang. Yang kelima, berikan vaksinasi pada hewan peliharaan seperti kucing dan anjing. Wah, ternyata virus rabies itu berbahaya juga ya teman-teman. Bahkan kasus terparahnya sampai dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama mencegah penyakit rabies dengan langkah-langkah yang sudah aku sebutkan tadi. Terutama melakukan vaksinasi kepada hewan peliharaan kita, agar kita dan hewan peliharaan kita dapat tetap sehat dan tidak terkena rabies. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.